Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kami kesempatan sehingga kami bisa berkumpul di ruangan Zoom pada malam hari ini. Tak lupa pula kita panjatkan junjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja. Di presentasi kali ini kami akan membahas yang namanya alat pemantauan pasang surut air laut melalui jaringan internet. Namun sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Toga Abdi Hayat dengan NIM S1S1 21042, lalu kemudian Atsa Aulia Salsabita dengan NIM S1S1 21044, Agung Lestari Armansyah dengan NIM S1S1 21048, dengan saya sendiri Anissa Azhara Tarimana dengan NIM S1S1 21050, dan yang terakhir Bilal dengan NIM S1S1 21054. Adapun materi yang akan kami bahas di sini, yang pertama yaitu ada yang namanya konsep, lalu kemudian rancangan, yang ketiga pembuatan, yang keempat penggunaan, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan konsep alat. Jadi sebelum masuk ke konsep alat ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu manfaat dari mengetahui pasang surut air laut. Untuk yang pertama itu, pasang surut air laut dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi perairan. Jadi, kondisi pasang surut air laut dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan pelabuhan seperti berangkat dan juga berlabuhnya kapal-kapal dari ukuran yang besar maupun yang kecil. Terus yang kedua, pasang surut air laut ini dimanfaatkan untuk nelayan dalam menentukan kapan kapal harus berlayar dan bersandar. Jadi saat terjadinya pasang naik, kapal bisa berlabuh, dan saat surut, kapal bisa bersandar. Dan yang terakhir adalah membantu proses pembuatan garam. Saat sedang terjadi pasang, akan dimanfaatkan untuk mengumpulkan air laut yang kemudian akan dijemur. Kembali ke topik konsep alat. Jadi dalam sistem alat pemantau ketinggian permukaan air dapat digunakan untuk memantau fenomena pasang surut air laut dengan menggunakan jaringan internet. Perangkat keras atau alat yang digunakan terdiri dari sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mengukur jarak permukaan air. Ada microcontroller Arduino Uno yang berfungsi untuk mengolah data hasil pembacaan dari sensor ultrasonik, dan juga ada modul Wi-Fi ESP8266 ESP01 yang berfungsi menghubungkan microcontroller ke jaringan internet atau data server. Materi selanjutnya, next. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu rancangan. Kepada pemateri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan membacakan materi saya yaitu rancangan, yang dimana yang saya akan jelaskan di sini ada 3. Yang pertama, rancangan umum sistem, yang kedua rancangan alat, dan yang ketiga rancangan software. Next slide. Baik, langsung saja di sini ada rancangan umum alat, yang dimana secara umum rancangan sistem pemantauan pasang surut air laut
atau pemantauan ketinggian permukaan ini menggunakan sistem telemetri, di mana hasil pengukurannya dikirimkan ke tempat lain melalui proses pengiriman data tanpa menggunakan kabel atau wireless. Selanjutnya, data tersebut dapat dimanfaatkan langsung atau perlu dianalisa. Kita bisa lihat gambar 1 itu merupakan rancangan umum sistem pemantau ketinggian permukaan air, yang dimana dalam gambar tersebut kita bisa lihat ada objeknya itu permukaan air, sensornya meliputi sensor ultrasonik HCSR04, Arduino Uno, LCD 16X2, potensiometer, dan LED. Baik di sini juga ada pemancar, di mana kita menggunakan modul WiFi ESP826601, lalu ada mengarah ke saluran transmisi, yang dimana itu menggunakan jaringan internet, dan yang terakhir itu pemantau, kita menggunakan PC atau laptop. Next slide. Baik, di sini ada yang kedua, rancangan alat. Perancangan perangkat keras atau alat dari sisi pengukur dan pengirim data pada sistem pemantau pasang surut air laut atau pemantau ketinggian permukaan air terdiri dari beberapa bagian, yaitu microcontroller Arduino Uno, model sensor ultrasonik HCSR04, modul LCD 16X2, modul WiFi ESP826601, potensiometer, dan LED. Kita bisa lihat gambar yang terdapat di sebelah kanan, yaitu gambar 2 rancangan alat dari sistem pemancar. Next slide. Dan yang terakhir ini ada rancangan software, yang dimana terbagi. Yang pertama itu ada setup modul WiFi ESP826601. Sebelum melakukan pemantauan ketinggian permukaan air melalui jaringan internet, maka terlebih dahulu akan dilakukan setup ESP826601 sebagai klien dan access point. Setup tersebut dilakukan dalam mode AT command. Kita bisa lihat gambar yang tertera di sebelah kanan, gambar 3 itu setup modul WiFi ESP826601, yang dimana di sini ada gambar menyusun rangkaian, upload program kosong, dan lain sebagainya. Oke, next slide. Dan yang kedua itu ada rancangan program IDE Arduino, yang dimana di sini kita bisa lihat gambar 4 itu flowchart rancangan sistem pada IDE Arduino. Sebelum melakukan pemantauan ketinggian permukaan air melalui jaringan internet, maka terlebih dahulu akan dilakukan setup ESP826601 sebagai klien dan access point. Setup tersebut dilakukan dalam mode AT command. Baik, itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pembuatan. Kepada pemateri saya persilahkan. Materi yang akan saya bawakan adalah pembuatan alat. Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan pemantau ketinggian permukaan air, di mana modul-modul dan komponen-komponen seperti yang terlihat pada gambar rancangan alat dari sistem pemancar dirangkai di dalam sebuah papan PCB. Alat pemantau ketinggian permukaan air dapat dilihat pada gambar 5, dan untuk penjelasan pada gambar 5 akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama itu ada power supply. Power supply berguna sebagai sumber tegangan pada perangkat keras yang dihubungkan pada board Arduino Uno. Dan untuk yang kedua, sensor ultrasonik HCSR04,
yang digunakan untuk mengukur jarak permukaan air. Dan yang ketiga ada board Arduino Uno yang berguna untuk mikrokontroler keseluruhan sistem. Yang keempat ada model serial LCD 16x2, yaitu yang berguna untuk menampilkan hasil pembacaan jarak. Yang kelima ada model serial WiFi SPB 26601 yang digunakan untuk mengirimkan data ke server. Dan yang keenam ada LED, di mana lampu indikator ini akan menyala ketika perangkat keras terhubung ke jaringan WiFi. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu penggunaan. Kepada pemateri, saya persilahkan. Ya, kali ini saya akan membawakan materi penggunaan. Langsung saja. Di atas wadah air ditempatkan alat ukur yang telah dirancang. Sensor ultrasonik pada alat tersebut diarahkan ke permukaan air. Jarak atau posisi awal permukaan air adalah dari sensor ultrasonik ditentukan dengan menggunakan sebuah mistar, di mana hasil pengukuran mistar ini juga digunakan sebagai pembanding dari hasil pengukuran yang diperoleh dari alat dan juga digunakan untuk validasi alat tersebut. Lanjut. Ya, bisa dilihat dari gambar 6, yaitu skema pemasangan alat pada sebuah wadah penampungan air. Bisa dilihat pada gambarnya adalah alat-alat yang akan kami gunakan, yaitu sensor ultrasonik, transmitter, receiver, microcontroller, dan ESP826601. Dan pada gambar 7, yaitu pengujian perangkat keras alat pada air yang terdapat dalam sebuah wadah. Lanjut. Ya, satu, ketika dalam wadah tersebut, ketika air dalam wadah tersebut ditambah volumenya, maka permukaan air akan naik dan sensor ultrasonik akan membaca perubahan ketinggian permukaan air melalui sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini bekerja berdasarkan pancaran gelombang suara yang akan dipantulkan apabila mengenai permukaan air. Sensor ultrasonik bekerja ketika diberikan tegangan positif pada pin trigger selama 10 PS dari pin output mikrokontroler Arduino. Maka sensor akan mengirimkan 8 step sinyal ultrasonik dengan frekuensi 40 kHz. Lanjut saja nomor 2, selanjutnya sinyal akan diterima pada pin echo untuk mengukur jarak benda yang memantulkan sinyal tersebut. Maka selisih waktu ketika mengirim dan menerima sinyal digunakan untuk menentukan jarak benda tersebut. Lanjut lagi nomor 3, setelah gelombang pantulan sampai di alat penerima, maka sinyal penerima tersebut akan diproses untuk menghitung jarak benda tersebut. Dan jarak benda dihitung berdasarkan persamaan S sama dengan 1/2 C kali T, di mana S adalah jarak sensor ultrasonik dengan benda bidang pantul, T adalah selisih antara waktu pemancaran gelombang oleh pengirim atau transmitter dengan waktu ketika gelombang pantul diterima, penerima receiver, dan C adalah kecepatan rambat gelombang bunyi di udara yaitu 340 menit per second. Yang lanjut saya nomor 4, rangkaian pengkondisian sinyal yang terdapat dalam sensor ultrasonik akan mengkondisikan besaran perubahan ketinggian air ke dalam perubahan tegangan, kemudian dikuatkan oleh amplifier dan dikonversi ke sinyal digital. Keluaran dalam bentuk digital selanjutnya akan diberikan ke bagian utama dari pengelola sistem, yaitu microcontroller Arduino Uno. Ya, lanjut. 5, di sini microcontroller akan mengatur penerimaan data hasil pengukuran ketinggian permukaan air dari sensor ultrasonik dan akan ditampilkan pada layar display dari modul serial LCD 16x2 seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini, gambar 8, yaitu data terkirim berjarak 25 cm.
Lanjut saja nomor 6. Kemudian data yang telah diterima microcontroller Arduino akan ditransfer ke modul Wi-Fi ESP8266 melalui serial port yang terhubung dengan jaringan Wi-Fi. Yang selanjutnya data tersebut akan dikirim ke server. Lanjut. Tujuh, ThingSpeak server yang bisa digunakan dalam bidang Internet of Things dan (LOT). Berikut ini adalah contoh tampilan dari hasil pembacaan ketinggian permukaan air yang dipantau dengan aplikasi ThingSpeak. Bisa dilihat pada gambar 9 tersebut, yaitu hasil pembacaan data yang diterima oleh aplikasi ThingSpeak yang diakses melalui jaringan internet. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri. Itulah tadi hasil dari diskusi kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dari proyek tersebut yaitu sistem perangkat keras atau alat dapat melakukan pengukuran ketinggian permukaan air dan dapat melakukan pengiriman data hasil pengukuran tersebut ke pusat data atau server melalui modul Wi-Fi yang terhubung dengan akses point yang ada di sekitarnya. Data yang telah diterima oleh pusat data dapat diakses dan dipantau melalui jaringan internet dengan melakukan browser ke website ThingSpeak dengan menggunakan komputer atau PC, laptop maupun smartphone. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan melalui proyek alat pemantauan pasang surut air laut melalui jaringan internet. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.